Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar Renungan Harian Carpe Diem dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan di kali ini di hari Kamis 25 Juni 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan kita hari ini dengan menyanyikan buku Ende nomor 588 baitnya yang kedua. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Nahum 1 ayat 15. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu. Sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Nabi Nahum menyampaikan nubuat ini, bangsa Yehuda sedang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan Asyur yang kuat. Asyur adalah bangsa yang kuat, kejam, dan menjadi ancaman bagi banyak bangsa termasuk Yehuda umat Allah. Mereka menindas, menaklukkan, dan menyebarkan ketakutan kemana-mana, ke segala bangsa. Dalam situasi seperti itu, umat Yehuda mungkin bertanya-tanya, sampai kapan mereka harus hidup di bawah ancaman musuh yang begitu besar dan kuat? Namun melalui Nabi Nahum, Allah menyatakan bahwa kuasa Asyur tidak akan bertahan selamanya. Allah sendiri akan bertindak menghancurkan bangsa yang jahat itu. Apa yang tampak mustahil bagi manusia ternyata dapat dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pada akhirnya, seperti yang dinubuatkan oleh Nahum, Asyur yang ibu kotanya Niniwe hancur dan kemudian tidak lagi dapat berkuasa. Melalui ayat ini Allah mengajarkan bahwa setiap janjinya pasti digenapi. Ketika Allah menjanjikan kelepasan bagi umatnya, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menggagalkan rencana Allah. Memang seringkali manusia harus menunggu. Ada saat-saat ketika kejahatan tampak menang, orang fasik tampak berjaya, dan pertolongan Tuhan terasa lambat sekali datangnya. Namun, firman Tuhan dalam Nahum 1 ayat 15 ini mengingatkan kita bahwa Allah bekerja menurut waktunya sendiri yang sempurna. Karena itu, orang percaya, yaitu kita, dipanggil untuk tetap beriman, tetap berharap, dan bersabar menantikan pertolongan Tuhan yang datangnya seturut dengan waktu Tuhan sendiri. Sebab apa yang dijanjikannya tidak akan pernah gagal untuk terlaksana. Selanjutnya ayat ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita umat merespons pembebasan dan anugerah Allah. Tuhan memerintahkan Yehuda untuk merayakan hari rayanya dan membayar nazarnya. Ini berarti bahwa setelah kita menerima pertolongan Tuhan, kita tidak boleh melupakan Allah. Keselamatan dan berkat yang diberikan Allah seharusnya disambut dengan kesetiaan beribadah kepadanya. Demikian pula jika kita pernah mengucapkan janji kepadanya atau kepada sesama,
Kita harus berusaha memenuhinya dengan sungguh-sungguh. Orang yang telah menerima kasih karunia Allah dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, dalam rasa syukur, dan juga integritas memenuhi janji-janjinya. Nahum juga menggambarkan seorang pembawa kabar baik yang datang dari atas gunung-gunung dengan berita damai. Kehadirannya membawa sukacita bagi umat yang sebelumnya hidup dalam ketakutan. Gambaran ini juga berbicara kepada kita tentang tugas pemberita firman Allah yang terus menyampaikan kabar baik kepada dunia. Dan kabar terbaik yang pernah diberikan Allah kepada manusia adalah Injil Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus membawa dan memberikan damai sejahtera bagi kita manusia, dan juga membawa kabar sukacita, perdamaian antara Allah dengan manusia. Di tengah dunia yang penuh pergumulan dosa dan ketidakpastian, berita tentang keselamatan dalam Kristus adalah kabar yang layak untuk disambut dengan sukacita. Karena itu setiap kali firman Tuhan diberitakan, hendaknya hati kita terbuka dan bersukacita menyambut berita damai yang berasal dari Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita belajar dari Nahum 1 ayat 15 ini. Tetaplah percaya kepada setiap janji Tuhan, sekalipun mungkin keadaan yang kita hadapi tampak sulit dan pertolongannya tampak begitu lambat dan bahkan belum terlihat. Tuhan yang dahulu membebaskan Yehuda dari penindasan Asyur adalah Tuhan yang sama yang bekerja dalam hidup kita hari ini. Nantikanlah waktu Tuhan dengan iman dan kesabaran, dan ketika Tuhan menyatakan pertolongannya, marilah kita sambut anugerah itu dengan kehidupan yang setia beribadah, taat kepadanya, dan memegang teguh setiap janji yang telah kita ucapkan. Kiranya kita juga senantiasa bersukacita menyambut kabar baik tentang damai sejahtera yang Allah sediakan bagi kita melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk setiap janji yang Kau berikan buat kami. Ajarkanlah kami untuk tetap setia dan sabar dan percaya kepada janji-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk mewujudkan apa yang telah Engkau janjikan. Dan kiranya kami menyambut dengan setia dan juga dengan bersukacita kabar baik yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.